Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1.3.a.6 Demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya, Rika Astuti SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Batu Sangkar. Dengan fasilitator Bapak Anwar Fuadi Rangkuti, serta pengajar praktik Bapak Editi Warman. Hari ini, saya akan memaparkan materi tentang pendekatan inquiry apresiatif dengan model Bagja. Inquiry apresiatif merupakan sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif, serta pendekatan berbasis kekuatan. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Bapak Ibu guru hebat, yuk kita lihat satu persatu. Pertama, buat pertanyaan utama. Di tahap ini, kita dapat merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan. Kemudian, ambil pelajaran. Pada tahap ini, kita dapat mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Ketiga, gali mimpi. Pada tahap ini, kita dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Selanjutnya, jabarkan rencana. Pada tahap ini, kita dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Terakhir, atur eksekusi. Pada bagian akhir ini, kita harus memutuskan langkah-langkah yang akan diambil. Siapa yang akan Bapak Ibu ajak dan pasti mau terlibat. Bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi secara perlahan-lahan. Berdasarkan Bagja yang sudah saya paparkan, maka saya mencoba menyusun sebuah visi. Visi saya sebagai calon guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, cerdas, serta mampu menanamkan karakter baik sesuai profil pelajar Pancasila. Dari visi tersebut, saya susunlah sebuah prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi. Berdasarkan prakarsa perubahan tersebut, maka saya mencoba menyusun Bagja. Langkah pertama yaitu membuat pertanyaan. Pertanyaan yang coba saya rumuskan yaitu bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, berdiskusi dengan sesama guru, kepala sekolah, bahkan murid tentang usaha meningkatkan kreativitas tersebut. Kemudian, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik dengan memanfaatkan teknologi. 3. Mencari tahu karakter dan gaya belajar peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Tahap berikutnya yaitu ambil pelajaran. Dengan pertanyaan pembantu, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya di kelas? Kemudian, teknologi pembelajaran apa saja yang dilaksanakannya? Serta
bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi, serta mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Setelah itu, kita perlu gali mimpi melalui pertanyaan, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kemudian, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lainnya? Serta, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu membuat lembar observasi terkait kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi, serta mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Setelah menggali mimpi, kita perlu jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kemudian, apa media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Serta bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Kemudian, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran, serta pemberian reward kepada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Tahapan bagja yang terakhir yaitu atur eksekusi. Dengan pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Sedangkan tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. Demikianlah gambaran tahapan perubahan berdasarkan bagja. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.